Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusam Firdaus, guru kelas 5 di SDIT Nurul Hayat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan unjuk kinerja PPG dalam jabatan dengan pelajaran tema 5 kelas 5 dengan muatan materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi dan muatan materi IPA tentang rantai makanan dengan model pembelajaran based learning. Mari kita simak sama-sama video pembelajarannya. Anak soleh? Sehat. Anak soleha? Sehat. Jawab salamnya yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga masih dapat hadir untuk bersama-sama belajar di SDIT Nurul Hayat. Ya, semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anakku, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada patan kami persilakan. Sikap berdoa. Maka jangan berdoa, tangan tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Setelah kita berdoa, ya jangan lupa kita untuk bahagia. Ya, kita awali pagi ini dengan bahagia supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini
selain diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya Pak Gustam absen terlebih dahulu ya. Anak soleh, anak soleha. Oke, Pak Gustam absen dulu ya. Yang hadir hari ini Abi Akta Gadi, Ahmad Maulana Lubis, Aisyah Elma, Anabela Raisa, Ananda Fatah, Davina Failita, Anissa Fahira, Zakira Konita, Fatan Permana, Indria Wimanata, Kausa Nazran Raina, Kesia Tara Aulia, Khairul Ihsan Parinduri, Mirza Aulia, Muhammad Azka Pradipta, Muhammad Azza Al-Sidik, Muhammad Hisam Abrar, Puinita Adila, Raditya Elvaro, Raisya Kila Marsal, Raisa Umaira, Widian Sahirawan. Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Gustam mau tanya. Ada yang tidak sholat subuh hari ini? Ada yang tidak sholat subuh? Wima. Kenapa Wima tidak sholat subuh? Kesiangan ya. Pak Gustam sudah ingatkan ya, kalau kita kesiangan wajib tetap sholat subuh ya. Buat yang lainnya juga, kalau kesiangan kita sholat subuhnya wajib. Jadi tetap sholat walaupun bangunnya jam 8, jam 9, jam 10, tapi asalkan tidak diulangi lah. Ya, tidak diulangi lagi. Ya Wima ya, jangan diulangi lagi ya. Besok harus tetap sholat subuh. Ya, supaya lebih bersemangat pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk sama-sama menumbuhkan jiwa nasionalis kita ya. Ya, semua ada ke sini. Semua siap? Semua siap? Siap. Oke. Keluarkan suaranya ya. Yo. Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ayo lebih semangat lagi nyanyinya. Semuanya gerakin badannya biar semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Pak Gustam mau mereview materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Oke, ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Kausar. Pertama ada herbivora. Oke, herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Tumbuhan. Oke, yang kedua? Kedua karnivora. Karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Oke, yang ketiga? Omnivora. Omnivora. Apa itu omnivora? Hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya. Oke, terima kasih Kausa. Kasih tepuk tangan buat Kausa. Oke, Pak Gustam tanya contohnya sama Elma. Herbivora contohnya apa Elma? Sapi. Oke, bagus. Oke, untuk selanjutnya Elvaro. Karnivora contohnya apa? Harimau. Bagus. Patah. Omnivora contohnya apa? Ayam. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Elvaro, Elma, dan juga Fatah ya. Anak soleh? Kurang semangat. Anak soleh? Anak soleha? Oke, sebelum Pak Gustam bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, semua dibuka dulu untuk buku tematiknya. Ya, karena kita hari ini akan belajar tema 5, subtema 2 pembelajaran pertama ya. Siapkan dulu bukunya. Oke, semua perhatikan ke depan. Semua perhatikan ke depan. Ya, semua perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, ya, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan teks non-fiksi sederhana tentang rantai makanan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan gambar rantai makanan dalam sebuah ekosistem disertai keterangannya dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita 4 komponen ini ya. Mudah-mudahan ya Pak Usam harapkan dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, ya Pak Gustam akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya atau PBL, di mana langkah-langkah pertama yaitu orientasi pada masalah ya, di mana nanti kalian ya Pak Gustam tampilkan video pembelajaran yang harus kalian simak. Ya, jadi untuk langkah pertamanya kalian nanti akan mengamati atau menyimak video pembelajaran yang Pak Gustam tampilkan. Yang kedua, ya, mengorganisasikan peserta didik. Ya, setelah itu Pak Gustam akan buat kelompok. Ya, akan buat kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang ya secara heterogen. Ya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual kelompok. Di mana nanti kalian Pak Gustam berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Ya, terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian akan mempresentasikan di depan bersama kelompok kalian. Ya, setelah itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, setelah kalian presentasi masing-masing kelompok, ya kita bersama-sama untuk menganalisis ya permasalahan atau hasil karya yang telah kalian buat. Setelah itu Pak Gustam akan memberikan soal evaluasi menggunakan quizzes paper mode. Ya, dan terakhir memberikan penghargaan bagi nanti individu maupun kelompok yang dapat menyelesaikan ya LKPD maupun tugas-tugas dengan baik. Paham semuanya? Soleh? Anak soleha? Oke, setelah ini kalian akan menyimak video pembelajaran ya untuk tema 5, subtema 2 pembelajaran 1
di mana muatan pembelajarannya atau muatan materinya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Ya, jadi nanti video yang Pak Gusam tampilkan yaitu tentang bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk bahasa Indonesianya, materinya tentang pokok pikiran teks non-fiksi. Sedangkan untuk materi IPA yaitu tentang rantai makanan. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang ya jenis-jenis hewan tergantung sesuai dengan makanannya ya. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang rantai makanan ya. Jadi Pak Gusam mohon simak bareng-bareng untuk video pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan atau menuliskan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan, menentukan pokok pikiran suatu teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi yang sebenarnya, dari ciri-ciri tersebut, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk menentukan ide pokok pada teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan antara lain, dengarkanlah teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular
akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Terima kasih. Gimana penjelasannya? Paham? Oke, untuk selanjutnya kalian akan kerja kelompok. Ya, untuk kelompoknya yang sudah Pak Gusam bagikan kemarin, ya, dimana untuk masing-masing kelompok nanti akan Pak Gusam berikan LKPD ya. Oke, ini kemarin kelompok 1, ya, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4 ya. Ya, ini untuk LKPD-nya yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Ya. Ya. Ya, semua perhatikan LKPD yang Pak Usam berikan. Ya, yang pertama untuk lembar bahasa Indonesia, di mana kalian nanti secara berkelompok ya menentukan pokok pikiran pada teks non fiksi yang berjudul padi. Ya, setelah itu kalian akan membuat teks non fiksi dari gambar rantai makanan ya sesuai dengan LKPD yang Pak Usam berikan. Ya, tentang teks ini ya, semuanya sudah masing-masing pegang ya. Nanti kalian baca secara berkelompok, kalian tentukan pokok pikirannya. Sedangkan untuk LKPD yang kedua, ya kalian secara berkelompok membuat gambar struktur rantai makanan. Yang kedua, peserta didik bersama kelompok memberikan penjelasan atau keterangan dari gambar tersebut. Ya, kemarin Pak Gusam sudah instruksikan masing-masing kelompok membawa karton, sudah dibawa kartonnya? Oke, membawa gunting dan juga lem sudah? Oke, semua sekarang keluarkan alat dan bahannya. Kalian kerjakan secara berkelompok bersama-sama. Silakan. Udah, cepet deh. Cepet dah. Kalian nempelin itu dulu aja. Ayo, ini digunting. Ya, ini yang belakang. Nih, gambar yang ini digunting ya. Pada ambilin. Ya. Oke, perhatikan. Ini kalian gunting. Ya, kalian tempelkan sesuai dengan rantai makanan yang akan kalian buat, paham? Ya, oke. Ya, ya. Di yang hijaunya dong, jangan yang ini. Ya. Yo, jangan di yang putihnya, pakai yang birunya. Ya nggak apa-apa, copot aja, tarik aja langsung. Nah. Itu dirobek, digunting. Ayo, dirobek, digunting. Ayo, dirobek, digunting. Ya, robek aja. Ayo, Aska, jangan bengong, Aska. Iya, itu digunting dulu, digunting. Ayo, Pade. Ini nanti, Pade. Ya, udah langsung aja, tek, jangan rapi-rapi. Nah, nanti dipotong, disusun ya, sesuai dengan rantai makanannya ya. Yo, nanti disusun ya, sesuai dengan rantai makanannya ya. Nanti untuk mengarahnya pakai pulpen nggak apa-apa. Udah pakai kertas kayak gulung-gulung, tinggal gitu-gitu.
Ya. Nah, kan kayak gitu. Oke. Terus pengurai kayak gitu. Nih boleh nulisan tadi pakai spidol nih. Pakai spidol. Kamu ada spidolnya nggak? Oh ya udah, kalau ada. Oh yang mau pakai spidol boleh, mau pakai spidol. Yang ini berarti produsen juga. Ya dong. Mau pakai spidol. Nih kalau mau pakai, oh udah ada. Udah. Ini kayak gini, Pak. Ya yang mau pakai spidol. Ayo udah cepet tempelin. Udah cepet. Hah? Ya. Ayo cepet tempelin. Ya udah gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah gitu. Udah jangan banyak-banyak lemnya. Lemnya sedikit-sedikit aja, yang penting nempel. Ini nempel banget kok. Hah? Itu pakai sama pengurai, namanya pengurai. Oke, sudah. Waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua kan? Oke, sekarang semuanya duduk. Semuanya duduk. Oke. Setelah ini kalian presentasikan ya hasil kerja kelompok kalian ke depan ya. Oke, anak soleha. Oke, sebelum presentasi coba Pak Ustaz mau ngetes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Ya, oke Pak Gusta minta kelompok yang pertama selesai tadi kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Ya, ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil karya kami yang berjudul rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Pertama, dari tumbuhan atau rumput yang disebut produsen dimakan oleh konsumen 1 yaitu belalang atau ulat. Kemudian dari belalang ke ulat dimakan oleh konsumen 2 yaitu katak. Yang ketiga dimakan oleh ular yang disebut konsumen ketiga. Kemudian ular dimakan oleh konsumen tertinggi. Setelah mati, konsumen tertinggi atau elang akan diserap oleh pengurai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah bagus kelompok temannya? Sudah bagus tuh? Ya, ada yang mau menanggapi? Tidak? Tidak, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rantai makanan. Tumbuhan adalah produsen. Lalu dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu belalang dan katak. Lalu belalang dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular dan katak dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu elang. Ular juga akan dimakan oleh elang. Lalu ketika elang sudah mati, ya bangkainya akan diurai oleh pengurai yaitu jamur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas saya tentang rantai makanan. Yang pertama, produsen dimakan dengan belalang. Dan belalang dimakan dengan katak. Katak dimakan dengan ular. Dan ular dimakan dengan elang. Setelah elang mati, elang bangkainya akan dijadikan pengurai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rantai makanan. Di sini ada pohon yang disebut produsen. Produsen dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Lalu konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, yaitu katak. Lalu konsumen tiga memakan konsumen dua. Lalu ada elang atau konsumen empat yang makan ular. Lalu elang mati jadi pengurai. Elang mati maka dimakan oleh pengurai. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah tepat penjelasannya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Anak soleh? Soleh, ha? Oke, tadi Pak Gusam perhatikan sudah bagus ya hasil penjelasan ya masing-masing kelompok tentang rantai makanan ya. Tadi cuma terakhir dengerin rantai makanan yang terakhir yaitu sebagai pengurai. Pak Gusam, terus gimana pengurai? Nah, pengurai akan menguraikan makanan yang akan diserap oleh tumbuhan ya menjadi mineral yang akan diserap oleh tumbuhan. Jadi saling berkaitan. Ya, setelah hewan mati kembali ke tanah, di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan. Kembali lagi ke tumbuhan dimakan lagi sama hewan. Ya, akan begitu terus. Ya, seterusnya. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Jadi saling keterkaitan satu sama lain. Oke, paham semuanya? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya ya. Sebelum nanti mengerjakan evaluasi, ya Pak Gusam akan mengembalikan fokus kalian dulu. Ya, di sini ada ice breaking, di mana kalau Pak Gusam bilang huruf atau kata yang ada huruf I-nya, maka kalian harus berdiri. Kalau tidak ada huruf I-nya, maka kalian harus paham? Oke, fokus ya. Oke, Pak Gusam akan mulai. 1, 2, 3. 3. Kalian nggak dengar ya? 3 kan ada I-nya nggak? Ya. Ini handphone. Ya, fokus ya. Papan tulis. Jam dinding. Pulpen. Itu meja. Ini kacamata. Mouse. Ya udah, kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Anak soleh, ha? Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan evaluasi
melalui kuisis ya dengan menggunakan paper mode ya. Tolong jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Paham? Ya. Oke, siap semuanya? Oke, tolong jawab pertanyaannya dengan benar ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke? Pak Ustaz mulai pertanyaan pertama. Ya, pernyataan berikut yang tepat tentang teks non-fiksi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat jawabannya. Oke. Yang udah turunin, Nah, yang udah keluar turunin. Yang sudah muncul turunin. Yang sudah muncul turunin. Oke, yang sudah muncul turunin. Yo, yang belum. Sudah semua? Oke, Bima belum? Jangan ditutupin tangannya, Bima. Nah, oke, sudah? Ya, jangan ditutupin ya. Barcode-nya jangan tertutup. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan disebut ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat jawabannya. Yang sudah muncul sudah. Ya, yang sudah muncul sudah. Ya, yang sudah muncul sudah. Yang sudah muncul sudah. Oke, siapa yang belum? Gila. Sudah? Sudah Kila? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo. Jadi kamu sudah angkat. Ayo. Mana yang belum? Oke, siapa? Davina. Davina belum. Nah, oke. Kita lihat. Pada sini akhir kuis ya. Kita lihat nilai tertingginya ya. Oke, sudah ya. Paling tinggi siapa? Oke, kesimpulan kita hari ini di mana tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang teks non-fiksi dan juga rantai makanan ya. Tolong di rumah dipelajari lagi, dibaca lagi bukunya, dipahami sehingga apa yang dipelajari hari ini dapat ya kita pahami bersama-sama dan tidak lupa. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ya untuk kegiatan kita hari ini. Sekarang Pak Ustaz minta rapikan bukunya. Oke. Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Ustaz minta kepada Fatah untuk pimpin doa. Kabar doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usam ucapin terima kasih.